bahagia juga datang dari Tisa Biani. Kemarin tepat pada 24 Juli 2022 lalu, Tisa merayakan hari jadinya yang ke-20 bersama para anak yatim piatu. Dalam acara itu, selain dihadiri orang tua dan keluarga, Abdul Qadir Jailani alias Dul, yang merupakan kekasihnya, ikut hadir dalam perayaan ulang tahun tersebut. Secara eksklusif, tim Gospot mengabadikan momen ulang tahun Tisa untuk berbagi kebahagiaan bersama para anak-anak kurang beruntung. Nah itu meninggalnya di tahun kemarin ya. Nah bagaimana Sarul bisa sampai di rumah yatim itu gimana? Tetap sabar ya, sayang ya. Mudah-mudahan di sini walaupun sempat merasakan kesedihan, semoga di sini tidak sedih lagi. Karena di sini ada Umi Asrama, buat Sarul juga. Ya, tetap semangat ya. Dari kata-kata saya harus semangat. Ya, walaupun malam tetap semangat. Pagi. Coba saya lihat ini. Oh, ganteng banget. Ya. Tapi boleh cerita sedikit aja sih gitu, maksudnya kita bukan bermaksud ria ya, maksudnya ini berbagi aja sih sama sesama. Bagaimanapun juga kita kan makhluk hidup juga, gak ada perbedaan ya. Jadi aku rasa ya gak ada alasan gitu kenapa aku memilih di tempat ini, karena emang aku pengen aja gitu. Menurut aku itu bukan suatu hal yang suatu hal yang ajaib gitu aku melakukan itu, karena kita juga nggak bisa mendikte atau mendikte kita tuh sederhana, karena emang itu hal yang biasa kita lakukan dari dulu, dari aku kecil. Kalau makan bareng sama keluarga, makan apa yang kita suka. Nah, sate taichan itu termasuk menu favorit kita. Terus martabak telur, martabak manis. Jadi memang itu bukan suatu hal yang aneh gitu buat diri aku gitu, karena memang udah terbiasa dari kecil melakukan hal seperti itu. Begitu pula juga Dul. Mungkin Dul dilihat orang bisa dibilang artis dari bayi, tapi aku ngelihat kesederhanaan dan kebaikannya Dul. Memang ya dia nggak pernah merasa gitu kalau dia tuh orang yang dikenal banyak orang gitu. Ya, bagi kita kemewahan sejati adalah kesederhanaan ya, itu aja sih. Jika kebanyakan sepasang kekasih memberikan barang-barang mewah di hari istimewa, lain halnya dengan Dul. Dalam kesempatan itu, Dul memberikan sekelumit goresan lukisan untuk sang tambatan hati sebagai hadiah ulang tahun. Lantas benarkah lukisan dengan wajah Tisa itu memiliki makna spesial bagi Dul? Lantas seperti apa reaksi Tisa saat mendapat kado dari Dul? Makasih ya. Mirip banget tau. Wah, itu alis mirip banget, oh my god. Om Dharma yang lukis. Oh my god. Gak nyangka karena yang aku tahu kan memang jarang sih orang yang memberikan lukisan sebagai hadiah ulang tahun gitu. Mungkin yang lainnya pernah gitu, tapi karena kebetulan ini pertama kali aku dikasih hadiah lukisan sama seseorang, apalagi pacar sendiri. Jadi menurut aku ini kayak memorable banget gitu buat aku ke depannya. Wah, pertama kali dikasih lukisan sama cowok. Jadi aku rasa kayak senang dan terharu sih gitu bisa digambar semirip itu. Walaupun memang yang gambar bukan Dul, tapi ide dan inisiatifnya kan memang dari Dul gitu yang mau menggambar aku gitu. Kali ini alhamdulillah lukisan imajiner yang dilukis sama omku yang bikin covernya, kalau tahu Dewa atau Laskar Cinta yang merah hitam, dia seniman hebat, jadi dibuat dan semoga dia suka gitu. Ya memang aku request kalau bisa semirip-miripnya, tapi itu kan lukisan imajiner gitu. Imajiner itu kan artinya lukisan fiktif, tapi tentu juga dengan penuh banyak makna dan harapan dan doa di dalamnya gitu. Kebetulan saya kan memang pengagum seni gitu ya, jadi ya, dan pengagum Tisa juga, jadi ya saya kasih seni ke Tisa gitu. Doaku semoga dosanya selalu diampuni Allah, amin. Tisa juga dan keluarga besarnya juga bernasib baik dan beruntung. Tisa dan keluarga besarnya selalu dilindungi dari mara bahaya, malapetaka atau musibah, dan Tisa dan keluarganya juga
mendapatkan banyak rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat bagi Tisa dan orang lain, dan mendapatkan ganjaran yang baik, sehat walafiat dunia dan akhirat. Ya semoga inilah happy dan sehat selalu, itu aja. Terlepas dari kebahagiaan yang tengah direngkuh saat ini, adakah makna paling spesial di usia yang ke-20 bagi Tisa? Seperti apa Dul melihat Tisa? Benarkah meski usianya baru genap 20, namun Tisa tak seperti wanita lain di usianya? Oh, makna 20 tahun apa ya, ibaratnya masuk ke hidup yang baru lagi sih gitu, sama seperti umur-umur sebelumnya, cuman kali ini kan memang masuk kepala 2 nih, jadi apa ya, suatu hal yang baru gitu sih, fase hidup yang baru lagi gitu, harus lebih bijak lagi dalam menanggapi banyak hal, harus lebih dewasa lagi, harus lebih pintar-pintar juga milah-milih lingkungan pertemanan. Terus makin bisa menjadi orang yang berarti lah buat banyak orang. Baru sehari juga dia kepala 2. Tapi Tisa itu ya, aku yang kenal secara insya Allah dekat dan pribadi, memang dia tuh semacam apa ya, pola pikirnya sedikit berbeda dengan remaja pada umumnya gitu. Saya nggak ngomong lebih dewasa atau lebih bijaksana, tapi memang apa ya, berbeda dan apa ya, jalur berpikirnya bukan kayak remaja pada umumnya gitu ya. Dan dia lebih mementingkan kerja, jarang apa hura-hura. Dia juga nggak ngerti sama sekali. Terus dia juga lebih penting apa ya, untuk bermanfaat bagi banyak orang, nggak sombong, down to earth. Banyak juga sebenarnya Tisa ini kalau apa ya, ini semi peramal buat aku gitu. Jadi kalau dia dulu kayaknya orang ini nggak bener deh, itu rata-rata bener, pasti nggak bener gitu. Jadi dia mempunyai kemampuan analisa yang tajam juga, dan itu sebelum dia usia 20 gitu. Dan semoga di usia 20 dia makin menjadi lebih dewasa lagi gitu ya. Maksudnya ya walaupun masih remaja, tapi kan dewasa nggak dilihat dari usia kan, dilihat dari sikap dan akhlak. Ya semoga apapun itu akhlaknya makin baik juga, yang memang sudah baik. Lantas, bagaimana nasib perjalanan cinta Dul dan Tisa? Benarkah rencana nikah muda bersama Tisa seperti cita-cita Dul dulu bakal pupus lantaran Tisa bakal melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda karena banyaknya aktivitas di industri hiburan tanah air? Dan benarkah selain terbentur usia, kedua orang tua Tisa masih belum memberi lampu hijau jika anaknya menikah di usia muda? Paling mungkin lanjutin kuliah kali ya, karena aku sempat vakum cuti. Amin ya Allah ya. Amin ya. Siapa yang mau apa, maksudnya siapa yang nggak mau kita pacaran terus jadi jodoh? Tentu juga insya Allah dengan restu keluarga, restu ridha Allah. Ya mungkin kita juga udah di usia yang males main-main gitu ya, males gak serius gitu ya. Jadi ya memang semoga berjodoh gitu. Saya sih ya 99% yakin bahwa dia insya Allah tepat buat saya. 1%-nya kan punya Tuhan, tapi 1%-nya lebih banyak dari 99% itu. Tapi ya kalau didoain semoga jodoh ya amin banget. Yakin insya Allah. Ada, tapi memang rahasia kapan ya nggak sih?